Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Demikian bunyinya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, pagi hari ini kita merenungkan satu tema tentang tahu bersyukur, ya, tahu bersyukur. Nah, saudara, pernahkah saudara ambil bagian dalam satu kegiatan bakti sosial, ya, di mana saudara membagi-bagikan mungkin makanan, nasi bungkus, ya, kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan, ya. Saudara bagikan kepada sekerumunan orang yang mungkin sedang membutuhkan, yang sedang berkumpul, lalu saudara bagikan makanan. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak dari antara mereka yang akan kembali kepada saudara dan berkata, "Terima kasih untuk makanan yang sudah dibagikan, untuk nasi yang sudah dibagikan." Saudara, mungkin tidak semua, atau mungkin hanya sedikit di antara mereka yang akan mengatakan hal itu. Nah, saudara, kenapa mereka tidak bersyukur? Boleh jadi sebagian dari antara mereka akan berpikir, ya, ini kan cuma hanya nasi bungkus, ya. Kenapa sampai harus secara khusus berkata terima kasih? Atau sebagian mungkin berpikir, ya, sudah seharusnya orang-orang berbuat baik membagikan apa yang menjadi kelebihan mereka. Ya, 1001 macam alasan untuk tidak berterima kasih. Nah, sesudah dalam kisah ini dicatat tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk meminta tolong supaya mereka disembuhkan. Jelaslah ini persoalan yang jauh lebih besar daripada sekedar nasi bungkus. Mereka menderita sakit kusta yang sangat mengerikan dan juga mematikan. Dan mereka datang untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus, ya. Lalu saudara, ketika ke-10 orang itu sembuh, ya, dalam perjalanan mereka menuju ke iman dan mereka disembuhkan, hanya ada satu orang yang kembali berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya, apa yang dipikirkan oleh 9 orang yang tadi? Kemana mereka dan apa yang mereka pikirkan? Saudara, mungkin mereka akan berpikir, ya, kami sembuh bukan karena Yesus, tapi karena kebetulan saja, karena kami beruntung saja. Karena sebelumnya Yesus hanya menyuruh mereka pergilah kepada imam-imam tanpa ada petunjuk yang lain. Jadi mereka berpikir mungkin ini hanya kebetulan atau keberuntungan. Atau mungkin sebagian berpikir, ya, sudah seharusnya Tuhan menyembuhkan saya. Sehingga mereka berpikir, kenapa kami harus berterima kasih kepada Yesus? Nah, saudara, bisa ada 1001 macam alasan. Dan semua itu membuat mereka tidak datang bersyukur. Semua itu menunjukkan juga bahwa hati mereka belum disentuh dengan pengalaman kesembuhan itu, sehingga mereka tidak tahu bersyukur. Mereka tidak berubah dari hidup mereka yang lama. Nah, saudara, satu orang yang kembali kepada Yesus ini, dia jelaslah tahu bersyukur. Dia dapat mengenali dengan tepat dari mana sumber kesembuhan dia, dari mana kebaikan yang dia terima itu, yaitu dari Yesus. Bukan kebetulan, bukan karena memang selayak dia terima. Dia tahu bahwa dia tidak layak. Dia tahu bahwa Yesuslah sumber kesembuhan dia. Saudara, dia telah mengenali pribadi Yesus dengan benar dan tepat. Dan pengenalan yang benar inilah yang membuat dia datang kembali. Dan pengenalan yang benar inilah juga yang membangkitkan iman di dalam hatinya. Sehingga Yesus berkata kepada dia, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dia bukan saja disembuhkan, tapi dia juga diselamatkan. Karena ia memiliki pengenalan yang benar. Dan pengenalan yang benar tentang Yesus itu telah membangkitkan iman yang menyelamatkan hidupnya. Saudara, ke-9 orang kusta tadi memang benar mereka juga disembuhkan. Tapi mereka tidak memiliki iman yang benar. Mereka tidak memiliki pengenalan yang benar, sehingga mereka tidak juga memiliki iman yang menyelamatkan hidup mereka. Sesudah pertanyaannya bagi kita, ya, siapakah Yesus bagi kita? Apakah dia hanya seorang penyembuh, seorang guru, seorang nabi? Ataukah kita mengakui ketuhanan Kristus? Pemahaman yang benar tentang siapa Yesus itulah yang membangkitkan iman.
yang menyelamatkan hidup manusia. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, tentunya kita sudah memiliki pengenalan yang benar siapa itu Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, atas dunia ini. Bahwa dia sudah memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Dan karena itu kita hidup karena kemurahan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang hidup dengan pengenalan yang benar ini, tentu saja kita harus hidup juga dengan hati yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena semua kemurahan yang kita terima, kita tahu berasal dari Tuhan. Sehingga sekalipun segala keadaan yang kita hadapi mungkin tidak selalu baik, ya, tapi kita tetap dapat bersyukur. Dan mungkin dari semua hal yang kita minta, belum semua kita dapatkan, tapi kita tetap dapat bersyukur. Kenapa? Karena hal yang terbaik, hal yang terpenting sudah kita terima dari Tuhan, yaitu hidup yang kekal dan sukacita di dalam Tuhan. Karena itu saudara, baiklah kita sebagai orang yang sudah mengalami anugerah yang terbaik itu, kemurahan yang terbesar itu, kita hidup di dalam ucapan syukur dan kita hidup dengan bersandar kepada Tuhan. Amin.